Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 4 hari lagi bagi 6,2 juta penerima berbahagia karena Bansos PIP untuk jenjang pendidikan SD sebesar Rp225.000, jenjang pendidikan SMP Rp375.000, dan jenjang pendidikan SMA SMK sebesar Rp500.000 siap mulai dicairkan. Nah, pertanyaan yang sangat besar mungkin akan ditanyakan oleh sahabat YouTube semua, kenapa kok Bansos PIP-nya berbeda nominalnya? Biasanya kalau SD itu kan 450.000, sedangkan SMP 750.000, dan untuk SMA SMK 1 juta. Nah, ini kok dapatnya hanya separuhnya. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang 4 hari lagi 6,2 juta penerima berbahagia Bansos PIP sebesar Rp225.000 hingga Rp500.000 untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA SMK sederajat siap mulai dicairkan. Nah, langsung saja. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Poin pertama, bahwasanya bantuan PIP diberikan hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi dicatat ya, jadi cairnya itu hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, poin yang kedua, setiap penerima bisa berbeda-beda waktu penyalurannya. Jadi mungkin yang di pencairan kali ini namanya tidak ada di dalam SK pemberian, mungkin di tahap berikutnya, entah nanti di bulan Agustusnya atau di bulan Desembernya tahun 2023 namanya masuk ke dalam SK pemberian. Jadi waktunya itu berbeda-beda ya sahabat itu. Kemudian poin yang berikutnya, saat ini sudah memasuki semester genap tahun pelajaran ya sahabat itu. Namun tahun anggarannya yaitu tahun 2023, untuk tahun pelajarannya saat ini masuk di semester genap. Oleh sebab itu, sesuai aturan yang berlaku, besaran Bansos PIP khusus siswa kelas akhir yaitu kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 12 atau kelas 13 untuk SMK ya, yang ditetapkan sebagai penerima PIP di semester genap. Maka besaran bantuan yang didapat yaitu untuk jenjang pendidikan SD, SDLB, dan juga paket A sebesar Rp225.000. Jadi dapatnya itu separuhnya karena proses penetapannya ada di semester genap ya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube, ini untuk khusus yang berada di kelas akhir. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP, SMP LB, dan juga paket B, besaran bantuan yang diterima adalah Rp375.000. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMA, SMA LB, kemudian paket C yaitu sebesar Rp500.000, dan untuk jenjang pendidikan SMK besarannya yaitu Rp500.000. Perlu dicatat, ini bagi siswa-siswi yang ditetapkan sebagai penerima PIP di semester genap ya sahabat YouTube, dan khusus untuk kelas akhir saja yaitu kelas 6, kelas 9, kelas 12 atau kelas 13 ya sahabat YouTube. Kemudian poin berikutnya, berdasarkan surat pemberitahuan pencairan Bansos PIP dari Puslapdik Kemendikbud Ristek yang terbaru untuk anggaran 2023
dengan nomor 0567 garing J5 garing LP.01.00 garing 2023 bahwasanya sebanyak 6.219.281 siswa-siswi kelas akhir telah ditetapkan di dalam SK Pemberian PIP tahun 2023 di tanggal 13 Maret tahun 2023 berdasarkan hasil pemadanan data Dapodik, DTKS, dan juga data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023. Jadi yang cair saat ini adalah siswa-siswi ya yang masuk ke dalam SK Pemberian PIP, itu artinya mereka tidak perlu melakukan aktivasi rekening simple ya. Jadi mereka sebelumnya sudah pernah menerima bantuan PIP dan sudah memiliki rekening yang aktif ya, sahabat itu. Dan mereka yang ditetapkan di dalam SK Pemberian di kali ini yaitu mereka itu yang terdaftar di Dapodik dan sekaligus mereka juga terdaftar di DTKS atau terdaftar di data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi kalau misalkan ada nih anak kelas 6 sama sekolahnya sudah dilayakkan PIP, namun kok saat ini tidak masuk di dalam SK Pemberian PIP ini, ada kemungkinan si siswa tersebut tidak tercatat di dalam data DTKS atau tidak tercatat di data P3KE ya, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi yang cair saat ini adalah siswa-siswi yang berasal dari pemadanan data Dapodik, kemudian DTKS, dan juga data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan ini khusus untuk kelas akhir. Sedangkan yang bukan kelas akhir ini dananya ini masih belum masuk ya, masih belum dicairkan ya, sahabat itu. Dan saat ini masih dilakukan proses pemindah bukuan atau transferring dana PIP dari rekening Puslabdik Kemendikbudristek ke rekening para penerima manfaat, yaitu para siswa-siswi yang ditetapkan di dalam SK Pemberian PIP kali ini. Nah, yang dilakukan oleh pihak bank penyalur ini ada dua, yaitu Bank BNI dan juga Bank BRI. Dan ditargetkan proses transferring ini bisa selesai hingga tanggal 31 Maret tahun 2023. Artinya ini kurang 4 hari lagi, dan apabila dana PIP ini sudah masuk ke rekening para penerima, maka per tanggal 1 April tahun 2023 besok dana PIP sudah bisa dicairkan. Jadi begitu ya, sahabat itu. Dan poin yang terakhir, pesan dari pihak Puslabdik Kemendikbudristek khusus bagi siswa-siswi kelas akhir yang memang ditetapkan sebagai penerima PIP di dalam SK Pemberian PIP tahun 2023 kali ini. Bansos PIP-nya apabila sudah diterima, maka bisa digunakan untuk membeli peralatan sekolah untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Jika peralatan sekolah yang lama sudah rusak, seperti membeli tas, kemudian peralatan sekolah yang lainnya ya. Jadi jenjang pendidikan berikutnya kalau kelas 6 SD, maka jenjang pendidikan berikutnya ya di kelas SMP, kelas 7-nya. Kemudian kalau kelas kelas 9 SMP, maka nanti di kelas 10 SMA atau SMK-nya. Kalau yang sudah kelas 12 SMA atau kelas 12 atau 13 SMK, maka di jenjang perkuliahan ya, seperti itu. Dan perlu dicatat, di tingkat perkuliahan juga ada namanya KIP kuliah. Ini juga salah satu yang diutamakan adalah mereka siswa-siswi yang tercatat di dalam DTKS, kemudian mendapatkan kartu Indonesia Pintar, dan pernah menerima bantuan PIP di jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi bagi siswa-siswi SMA, SMK yang berniat kuliah, apabila di tahun ini ditetapkan sebagai penerima PIP dan tercatat di dalam DTKS, dan apabila yang bersangkutan itu juga memiliki kartu Indonesia Pintar, maka sungguh sangat luar biasa, harus bersyukur karena bisa melanjutkan di perguruan tinggi dengan memanfaatkan bansos yang namanya KIP kuliah ya, sahabat itu.
Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.